Malam itu di Jakarta, hujan deras mengguyur jalanan yang sudah lengang. Lina duduk di pinggir tempat tidur, tangannya gemetar memegang ponsel yang baru saja jatuh ke lantai. Ayahnya, Pak Budi, seorang perwira polisi senior, berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah memerah, matanya membelalak melihat oto-oto intim Lina dengan Maya yang tersebar di layar. "Apa ini, Lina? Kamu suka perempuan?" Suaranya menggelegar, memecah keheningan rumah yang biasanya tenang. Lina merasa dunia runtuh, napasnya tersengal, tapi dia tidak bisa berbohong lagi. "Ya, Ayah. Aku mencintai Maya." Pak Budi mundur selangkah, tangannya mengepal, seolah tubuhnya ditampar oleh angin kencang. Beliau adalah sosok yang disegani di kantor polisi, pria yang selalu menegakkan aturan, termasuk norma masyarakat yang ketat di Indonesia. Bagaimana bisa putri satu-satunya, yang dia besarkan dengan harapan menjadi istri dan ibu yang baik, ternyata menyimpan rahasia seperti ini? Lina tahu ini bukan akhir, tapi awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Maya, gadis yang dia kenal di kampus Universitas Indonesia, adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa utuh. Mereka bertemu di kelas sastra, di mana Maya dengan berani membahas isu-isu sosial, termasuk hak-hak yang masih tabu di negeri ini. Lina, yang selalu patuh pada orang tua, awalnya hanya penasaran, tapi perlahan jatuh cinta pada keberanian dan kelembutan Maya. Keesokan harinya, Lina berusaha menghindari ayahnya. Ibu, Bu Siti, sibuk di dapur, tapi matanya penuh pertanyaan yang tak terucap. "Lina, ayahmu marah besar semalam." "Apa yang terjadi?" tanyanya pelan. Lina menggeleng, tak ingin menyeret ibunya ke dalam pusaran ini. Di kantor polisi, Pak Budi duduk di mejanya, pikirannya kacau. Rekan-rekannya bercanda tentang kasus korupsi yang baru saja mereka tangani, tapi dia tak bisa fokus. Bagaimana dia bisa menangani kasus orang lain jika rumah tangganya sendiri retak? Dia ingat masa kecil Lina, saat dia mengajarinya naik sepeda, atau saat dia menangis karena gagal ujian. "Anakku bukan seperti itu," gumamnya dalam hati. Tapi bukti ada di depan mata, pesan-pesan mesra, foto pelukan di taman kampus. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang Maya. Siapa gadis itu? Dari keluarga mana? Sore itu, Lina bertemu Maya di kai kecil dekat kampus. Maya, dengan rambut panjangnya yang terurai dan senyum yang selalu menenangkan, memeluk Lina erat. "Aku tahu ini sulit, tapi kita harus kuat. Ayahmu pasti akan mengerti suatu saat." Lina menggeleng, air mata mengalir. "Kamu tidak tahu ayahku. Dia polisi, Maya. Dia hidup untuk aturan. Bagiku, ini seperti pengkhianatan." Maya memegang tangan Lina, matanya penuh keyakinan. "Cinta bukan pengkhianatan. Ini bagian dari dirimu." Tapi Lina ragu. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, menjadi lesbian berarti melawan arus. Teman-teman di kampus sudah mulai bergosip, dan Lina takut kehilangan beasiswa yang bergantung pada reputasi baik. Maya, yang berasal dari keluarga liberal di Surabaya, lebih berani, tapi dia juga punya rahasianya sendiri. Orang tuanya tidak tahu tentang orientasinya. Malam harinya, Pak Budi pulang dengan wajah tegang. Dia memanggil Lina ke ruang tamu. "Aku sudah cek latar belakang Maya. Keluarganya biasa saja, tapi dia aktif di kelompok advokasi hak asasi manusia. Kamu tahu apa artinya itu? Mereka dianggap radikal." Lina berdiri tegak, meski hatinya bergetar. "Maya baik, Ayah. Dia mencintaiku apa adanya." Pak Budi menghela napas panjang. "Ini bukan soal baik atau buruk. Ini soal masa depanmu. Kalau ini bocor, karirmu hancur. Aku bisa kehilangan jabatan karena anakku. Seperti ini."
Lina merasa ditusuk. Apakah ayahnya lebih peduli pada reputasi daripada kebahagiaannya? Dia memilih diam, tapi di dalam, api pemberontakan mulai menyala. Maya menelepon malam itu, tapi Lina tak angkat. Dia butuh waktu untuk berpikir. Apakah dia harus mengorbankan cinta ini demi keluarga? Keesokan pagi, Bu Siti menemukan Lina menangis di kamar. "Nak, ceritakan pada ibu." Lina akhirnya curhat, menceritakan bagaimana dia menyadari ketertarikannya pada perempuan sejak SMA, tapi menekannya karena takut. Bu Siti mendengarkan, tangannya memegang erat tangan Lina. "Ibu tidak mengerti sepenuhnya, tapi ibu sayang kamu. Itu cukup untuk Lina sementara ini." Tapi Pak Budi berbeda. Dia mulai mengawasi Lina lebih ketat, melarangnya keluar malam, dan bahkan memeriksa ponselnya. Lina merasa seperti tahanan di rumah sendiri. Di kampus, Maya khawatir. "Lina, jangan biarkan mereka memisahkan kita." Mereka bertemu diam-diam di perpustakaan, berbisik tentang rencana masa depan. Tapi Lina tahu, ini hanya awal. Konflik baru saja dimulai, dan setiap keputusan akan ada harganya. Pak Budi, di sisi lain, mulai mencari nasihat. Dia bertemu dengan rekan polisi yang lebih senior, Pak Hari, yang punya pengalaman serupa dengan anaknya. "Budi, jangan keras kepala. Aman sekarang beda. Tapi kalau kamu paksa, anakmu bisa lari." Pak Budi menggeleng. "Aku harus lindungi dia dari dunia yang kejam ini." Tapi di hati, dia mulai ragu. Apakah dia benar-benar melindungi atau justru menyakiti? Lina, sementara itu, mulai merencanakan pertemuan rahasia dengan Maya di luar kota, tapi itu berisiko. Satu kesalahan, dan semuanya bisa runtuh. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin memuncak. Lina merasa seperti berjalan di atas tali tipis, antara cinta pada Maya dan kewajiban pada keluarga. Pak Budi semakin ketat, dia memasang aplikasi pelacak di ponsel Lina, mengatasnamakan keamanan. "Ini untuk kebaikanmu," katanya tegas. Lina mengangguk, tapi di dalam, dia marah. Maya, yang biasanya tenang, mulai gelisah. "Lina, kita harus bicara dengan ayahmu. Sembunyi-sembunyi seperti ini tidak sehat." Mereka bertemu di taman kota, di bawah pohon rindang yang menyembunyikan mereka dari pandangan orang. Maya memeluk Lina, tapi Lina menarik diri. "Aku takut, Maya. Kalau ayah tahu kita masih bertemu, dia bisa melaporkanmu atau apa saja." Maya tersenyum getir. "Aku siap hadapi apapun, asal bersamamu." Di rumah, Bu Siti mencoba menengahi. Dia bicara pelan dengan Pak Budi malam itu saat Lina tidur. "Budi, Lina anak kita. Kita harus dukung dia, bukan lawan." Pak Budi menggeleng keras. "Siti, kamu tahu masyarakat kita seperti apa. Di masjid, di kantor, semua akan bicara. Anak kita bisa dikucilkan." Bu Siti diam, tapi hatinya berat. Dia ingat masa mudanya ketika dia menikah karena tekanan keluarga, bukan cinta. Apakah dia ingin Lina mengalami hal sama? Keesokan harinya, Bu Siti diam-diam bertemu Maya di kai. "Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya," katanya. Maya terkejut, tapi menjawab jujur. "Saya mencintai Lina, Bu. Kami ingin bahagia bersama." Bu Siti menghela napas. "Ini sulit, Nak. Tapi aku lihat Lina bahagia denganmu." Lina tahu tentang pertemuan itu dari Maya, dan hatinya campur aduk. Dukungan ibu adalah angin segar, tapi ayahnya tetap batu karang. Di kampus, gosip mulai menyebar. Seorang teman, Rina, mendekati Lina. "Hei, aku dengar kamu dan Maya. Benarkah?" Lina membeku, tapi menjawab dingin. "Itu urusan pribadiku.
Rina mengangguk, tapi Lina tahu ini awal dari pengucilan. Maya yang lebih berani mulai bergabung dengan komunitas LinkedIn online mencari dukungan. Lina, ada banyak orang seperti kita. Kita tidak sendirian. Tapi Lina ragu. Di Indonesia, undang-undang anti-LGB semakin ketat, dan demonstrasi sering berakhir bentrok. Apakah dia siap hadapi itu? Suatu malam, Pak Budi menemukan bukti lagi, tiket kereta ke Surabaya di tas Lina. "Kamu mau kabur dengan dia?" teriaknya. Lina berdiri tegar. "Aku hanya ingin bertemu keluarganya, Ayah. Maya ingin aku kenal orang tuanya." Pak Budi marah besar. "Tidak boleh. Kamu tetap di sini sampai aku bilang boleh." Dia menyita tiket itu dan Lina menangis di kamar. Maya menelepon, tapi Pak Budi angkat. "Jauhi anakku atau aku laporkan kamu ke polisi atas pengaruh buruk." Maya terdiam, tapi tak mundur. "Pak, cinta bukan kejahatan." Pak Budi matikan telepon, hatinya panas. Dia mulai mencari cara untuk memisahkan mereka, mungkin pindah Lina ke kampus lain. Bu Siti melihat semuanya, dan hatinya hancur. Dia bicara dengan Lina. "Nak, ayahmu takut kehilanganmu. Beri dia waktu." Lina menggeleng. "Waktu? Maya bisa pergi kalau aku terus begini." Maya di Surabaya bicara dengan orang tuanya tentang Lina. Ayah Maya, seorang pengusaha, marah. "Kamu gila. Di Indonesia ini kamu mau hancurkan nama keluarga." Ibu Maya menangis. "Maya, pikirkan masa depanmu." Maya tegar. "Ini masa depanku dengan Lina." Tapi tekanan mulai terasa. Dia mulai ragu apakah dia bisa bertahan. Lina memutuskan untuk konfrontasi. Dia bicara dengan ayahnya di ruang makan. "Ayah, aku tidak bisa ubah diriku. Ini aku apa adanya." Pak Budi diam lama lalu bicara. "Aku besarkan kamu dengan nilai-nilai agama. Ini bertentangan dengan semuanya." Lina air mata berlinang. "Agama bicara tentang cinta, Ayah. Bukan kebencian." Pak Budi bangkit, pergi tanpa kata. Tapi di kamarnya, dia mulai membaca artikel tentang LGD, mencoba pahami. Mungkin ada celah. Maya datang ke Jakarta diam-diam, bertemu Lina di hotel kecil. "Kita harus putuskan sekarang. Lanjut atau berhenti." Lina memeluknya. "Lanjut. Tapi dengan harga apa?" Mereka merencanakan untuk hidup bersama, tapi tahu risikonya besar. Pak Budi, yang curiga, mulai ikuti Lina. Dia lihat mereka bersama, dan hatinya hancur. Apakah dia harus campur tangan lebih dalam? Ketegangan mencapai puncak ketika Pak Budi memutuskan untuk bertindak. Dia menelepon atasan Maya di tempat magangnya, mengatasnamakan polisi, dan memperingatkan tentang pengaruh buruk. Maya dipecat keesokan harinya, tanpa alasan jelas. "Ini pasti ulah ayahmu," kata Maya marah saat bertemu Lina. Lina terkejut. "Ayah tidak akan sejauh itu." Tapi bukti ada, nomor telepon polisi di log perusahaan. Lina pulang dan konfrontasi ayahnya. "Ayah, kenapa lakukan itu? Maya butuh pekerjaan itu." Pak Budi tak menyangkal. "Aku lindungi kamu. Gadis itu bawa masalah." Lina menangis histeris. "Ayah hancurkan hidup kami." Bu Siti mencoba pisahkan mereka, tapi kerusakan sudah terjadi. Maya kehilangan pekerjaan, mulai depresi. Orang tuanya menekan lebih keras. Pulang ke Surabaya, Maya. Tinggalkan Jakarta dan gadis itu. Maya menolak, tapi mulai minum obat tidur untuk lupakan stres. Lina merasa bersalah, mulai menjauh. "Mungkin kita istirahat dulu," katanya lewat telepon. Maya marah.
Kamu menyerah. Setelah semua ini, Lina diam, tapi di hati, dia tahu ini pengkhianatan. Di kampus, teman-teman mulai menjauh. Rina yang dulu ramah, sekarang hindari Lina. Ma, tapi orang tuaku bilang jangan dekat-dekat. Lina merasa sendirian, seperti diasingkan dari dunia. Pak Budi melihat anaknya menderita, mulai ragu. Dia bertemu dengan psikolog polisi, Bu Ani, yang spesialis kasus keluarga. Budi, memaksa anakmu bisa sebabkan trauma permanen. Coba pahami perspektifnya. Pak Budi mendengarkan, tapi egonya tinggi. Aku tahu yang terbaik untuknya. Tapi malam itu, dia mimpi buruk, Lina pergi selamanya, meninggalkannya sendirian. Bangun dengan keringat dingin, dia mulai cari buku tentang orientasi seksual. Mungkin dia salah. Bu Siti dukung. Budi, kita harus terima. Lina tetap anak kita. Maya putus asa, memutuskan untuk bertemu Pak Budi langsung. Dia datang ke rumah, meski Lina larang. Pak, izinkan saya bicara. Pak Budi terkejut, tapi biarkan masuk. Maya bicara dari hati. Saya cintai Lina. Kami tidak ingin sakiti siapapun. Tolong beri kami kesempatan. Pak Budi diam, lalu jawab dingin. Kamu tahu risiko di Indonesia ini. Hukum, masyarakat, semuanya lawan kalian. Maya angguk. Kami tahu. Tapi cinta layak diperjuangkan. Pak Budi usir dia, tapi kata-katanya menggema. Lina tahu tentang pertemuan itu dan marah pada Maya. Kamu gila. Ayah bisa tangkapmu. Maya jawab. Aku harus coba. Untuk kita. Tapi hubungan mereka retak. Lina mulai ragu apakah ini layak. Di sisi lain, Bu Siti mulai ikut kelompok dukungan orang tua anak Lut. Dia belajar banyak, dan mulai bicara dengan Lina. Nak, ibu dukung kamu. Itu beri Lina harapan. Tapi Pak Budi masih keras. Dia rencanakan pindah keluarga ke luar kota untuk mulai baru. Lina tolak. Aku tidak akan pergi tanpa Maya. Konflik meledak lagi. Suatu hari, Maya dapat ancaman anonim lewat pesan. Jauhi Lina atau kami publikasikan foto kalian. Maya takut, tapi tak cerita pada Lina. Dia curiga dari lingkaran Pak Budi. Lina sementara itu mulai aktif di komunitas online mencari cerita serupa. Banyak yang alami hal sama, penolakan keluarga, pengucilan sosial. Itu beri dia kekuatan. Dia putuskan untuk bicara terbuka dengan ayah. Ayah, kalau aku pilih Maya, apa ayah buang aku? Pak Budi terdiam, matanya basah. Aku tak bisa buang anakku. Tapi aku tak bisa terima ini. Lina pergi, hatinya hancur. Maya dan Lina bertemu lagi, memutuskan untuk lari ke Bali, tempat lebih liberal. Tapi rencana bocor. Pak Budi tahu dari pelacak. Dia datang ke stasiun, menghadang mereka. Lina, jangan lakukan ini. Lina menangis. Ayah, biarkan aku bahagia. Maya berdiri di samping, siap hadapi apapun. Pak Budi mundur, tapi hatinya retak. Apakah ini akhir? Keputusan untuk lari ke Bali menjadi titik balik. Lina dan Maya naik kereta malam, meninggalkan Jakarta dengan hati berdebar. Kita mulai baru di sana, kata Maya, memegang tangan Lina. Tapi Lina gelisah. Ayah pasti cari kita. Dan ibu. Aku tinggalkan dia. Di rumah, Pak Budi marah besar. Siti, anak kita kabur karena kamu dukung. Bu Siti jawab tegas. Tidak, Budi. Karena kamu tekan dia. Pak Budi duduk lemas, menyadari kesalahannya. Dia hubungi rekan polisi di Bali, tapi tak perintahkan tangkap. Hanya pantau, katanya.
Di dalam, dia mulai renungkan. Di Bali, Lina dan Maya tinggal di penginapan kecil dekat pantai. Maya dapat kerja di Kai Turis, sementara Lina lanjut kuliah online. Ini indah, Lina. Kita bebas. Tapi kebebasan punya harga. Lina rindu keluarga, dan Maya dapat kabar orang tuanya sakit karena stres. Aku harus pulang, kata Maya. Lina panik. Jangan tinggalkan aku. Maya peluk dia. Aku kembali. Janji. Tapi perpisahan sementara itu buat Lina ragu. Apakah ini benar? Di Indonesia, hidup sebagai pasangan lesbian penuh tantangan, tak ada pengakuan hukum, diskriminasi kerja, bahkan ancaman kekerasan dari kelompok radikal. Pak Budi setelah seminggu putuskan pergi ke Bali. Bu Siti ikut. Kita harus bicara, bukan perang. Di penginapan, mereka temukan Lina sendirian. Maya pulang ke Surabaya, kata Lina dingin. Pak Budi duduk, bicara pelan. Lina, ayah salah. Aku takut kehilanganmu, jadi aku tekan. Lina terkejut. Ayah. Terima aku. Pak Budi angguk lambat. Aku coba pahami. Tapi masyarakat. Sulit. Bu Siti peluk Lina. Kita hadapi bersama. Lina menangis, tapi bahagia. Maya kembali seminggu kemudian, dan pertemuan dengan Pak Budi tegang. Pak, beri kami berkah. Pak Budi diam lama, lalu angguk. Asal kalian hati-hati. Tapi damai itu rapuh. Gosip menyebar di kantor Pak Budi. Rekan-rekannya mulai bisik-bisik. Anak Budi lesbian. Wah, kasihan. Pak Budi hadapi tekanan, promosi ditunda, tugas berat diberi. Dia mulai minum, stres. Bu Siti khawatir. Budi, jangan hancurkan diri. Pak Budi jawab. Ini harga yang aku bayar. Lina tahu dan merasa bersalah. Dia bicara dengan Maya. Mungkin kita kembali ke Jakarta, dukung ayah. Maya setuju, tapi ragu. Kembali ke Jakarta, keluarga coba bangun ulang. Lina dan Maya tinggal terpisah, tapi sering bertemu. Pak Budi ikut seminar tentang inklusi LGBT, pelan-pelan berubah. Tapi momen pengkhianatan datang dari luar. Seorang rekan polisi, iri pada Pak Budi, bocorkan cerita ke media sosial. Putri perwira polisi hidup sebagai lesbian. Berita viral. Lina diancam online, Maya diikuti orang tak dikenal. Ini bahaya, kata Lina panik. Pak Budi lindungi mereka, lapor ke polisi. Tapi reputasinya hancur. Dia diminta mundur. Ini akhir karirku, katanya getir. Lina menangis. Ma, ayah. Karena aku. Pak Budi peluk dia. Tidak, nak. Karena aku dulu tak dukung. Maya, di tengah kekacauan, dapat tawaran kerja di luar negeri. Singapura lebih aman untuk kita. Lina ragu. Tapi keluargaku. Maya jawab. Pilih, Lina. Aku atau mereka. Ini pilihan sulit. Lina putuskan tinggal, tapi Maya pergi. Aku tak bisa tunggu selamanya. Lina hancur, tapi paham. Pengkhianatan dari dirinya sendiri. Pak Budi pensiun dini, mulai akti di ngohak asasi. Aku bayar dosa lamaku. Bu Siti dukung. Lina sendirian, tapi lebih kuat. Setelah Maya pergi, Lina merasa kosong. Dia lanjut kuliah, tapi hatinya retak. Pak Budi sekarang pensiunan, habiskan waktu baca dan diskusi tentang isu sosial. Lina, ayah bangga padamu, katanya suatu hari. Lina tersenyum, tapi pahit. Tapi aku kehilangan Maya karena ini semua. Pak Budi angguk. Hidup penuh pengorbanan. Tapi kamu ajar ayah banyak.
Bu Siti mulai bicara terbuka di komunitas, berbagi cerita. Anak kami lesbian, dan kami terima. Itu inspirasi bagi banyak orang tua. Tapi Lina masih bergumul dengan diri sendiri. Apakah dia salah pilih keluarga daripada cinta? Beberapa bulan kemudian, Maya hubungi Lina. Aku di Singapura, tapi rindu kamu. Lina ragu. Keluargaku butuh aku. Maya paham. Mungkin suatu hari kita bertemu lagi. Lina tutup telepon, air mata mengalir. Di masyarakat, perubahan pelan. Demonstrasi hak di Jakarta, dan Lina ikut diam-diam. Dia lihat banyak cerita serupa, penolakan, penerimaan, pengorbanan. Pak Budi ikut dukung dari belakang. Aku tak bisa ubah dunia, tapi ubah diri sendiri. Lina mulai tulis blog anonim tentang pengalamannya, dapat respons positif. Banyak yang bilang terima kasih, ceritamu beri harapan. Tapi juga ancaman. Satu malam, orang tak dikenal serang rumah mereka dengan batu. Homo keluar, teriak mereka. Pak Budi lindungi keluarga, tapi terluka. Di rumah sakit, Lina pegang tangannya. Ayah, ini karena aku. Pak Budi geleng. Tidak, nak. Karena kebencian dunia. Tapi kita lawan. Itu bangunkan Lina. Dia putuskan akti lebih jauh, gabung organisasi. Waktu berlalu, Lina temukan kedamaian. Maya kembali ke Indonesia untuk acara, dan mereka bertemu. Aku makan semuanya, kata Maya. Lina peluk dia. Aku juga. Tapi mereka tak kembali bersama, terlalu banyak luka. Lina fokus pada advokasi, bantu orang lain. Pak Budi jadi pembicara, cerita perubahannya. Dulu aku tolak anakku, sekarang aku dukung. Bu Siti bangga. Keluarga mereka jadi contoh, meski bayar mahal, karir hilang, teman menjauh, tapi dapat kedamaian hati. Di akhir perjalanan, Lina renungkan semuanya. Konflik inner, tekanan sosial, pilihan etis, semuanya bentuk dia jadi lebih kuat. Tapi pertanyaan tetap, apakah menerima diri sendiri selalu berarti mengorbankan orang tercinta, atau justru menyelamatkan mereka?